Saatnya kita ikuti Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar Insan Edukasi juga sahabat BBGBDIY? Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Yuda Wijasinap bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.co.id/radioedukasi, atau Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGBDIY. Dan 1 jam saya akan menemani hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di sini, bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251. Saya ulangi, di nomor 0856 900 1251. Atau barangkali Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi instansi, spasi pertanyaannya. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan kita bacakan satu persatu. Baik, Insan Edukasi juga sahabat BBGBDIY, senang sekali ya. Dan kali ini Kobar Semangat, komunitas belajar semangat sudah siap untuk menghadirkan narasumber yang hebat yang nantinya akan berbagi cerita terkait dengan komunitas belajarnya. Ada Bapak Sumarjo SPD MPD, beliau adalah guru dari SMP Negeri 9 Yogyakarta, sekaligus juga sebagai Ketua MGMP IPS ya. Dan beliau sudah hadir, kita sapa dulu. Selamat sore Bapak Sumarjo, apa kabar? Selamat sore Mas Yuda, alhamdulillah kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Sehat. selamat datang di Radio Edukasi. Dan Terima kali kasih. ini kita berada di program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Oke, nah ini pertama kali untuk siaran bersama saya. Iya, ini pengalaman pertama bersama Mas Yuda. Gimana perasaannya nih? Deg-degan juga sih. Nggak perlu takut ya, kita santai saja. Oh, ternyata asik dengan Mas Yuda. Oke, baik, inspirasi itu tadi ya, kita sudah hadirkan Bapak Sumarjo SPD MPD. Beliau adalah salah satu guru dari SMP Negeri 9 Yogyakarta, sekaligus juga sebagai Ketua MGMP IPS di SMP Negeri SMP Sekota Yogyakarta ya. Oke, kita kasih kesempatan ya Insan Edukasi juga sahabat BBGBD untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Sumarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman Insan Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY untuk di seluruh Indonesia. Ya, saya Sumarjo dari SMP Negeri 9 Yogyakarta, guru IPS di sana, dan sebagai Ketua MGMP IPS Kota Yogyakarta. Oke, nah sebagai guru itu sudah berapa lama mengampu di SMP Negeri 9 Yogyakarta? Kalau di SMP Negeri 9 sejak tahun 2003. Oh, Ya. tahun 2003, jadi kurang lebih 1 tahun ya? 21 tahun ya. Oh, luar biasa, pasti banyak suka dan duka ya. Kayaknya nggak ada dukanya deh. Saya happy aja itu. Sangat happy. Kenapa? Pastinya mungkin karena passion kali ya. Betul nggak? Iya, saya kan sejak SMP tuh sudah pengen jadi guru. Oke. Nah, yang inspirasi saya dulu juga guru SMP saya. Siapa itu? Namanya Pak Prakoso itu. Dulu geografis saya di Oh SMP. gitu. Ah, itu. Jadi beliau ini yang menginspirasi Pak Sumarjo untuk nantinya ingin menjadi guru gitu ya. Dan Iya. akhirnya kesampaian gitu kan ya. Alhamdulillah. Oke. Sudah mengampu selama 21 tahun di SMP Negeri 9. Dan beliau juga seperti tadi saya sampaikan, beliau adalah selaku Ketua MGMP IPS se-SMP Kota Yogyakarta ya. Iya. Ini sudah berapa periode ya? Sudah 3 periode. Terselingi dulu ada temen yang jadi ketua. Jadi kan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta punya aturan untuk ketua MGMP itu bisa dipilih 2 kali periode. Oke. Setelah itu digantikan yang lain gitu. Nah, tapi ternyata periode selanjutnya itu saya dipilih kembali itu. Ya, kayaknya nggak bisa itu
belum boleh menolak itu. Ya, kita nikmati aja itu bersama teman-teman untuk mengembangkan pendidikan IPS di Kota Yogyakarta. Oke ya, ternyata ini para anggota itu masih menginginkan ya Pak Sumarjo itu sebagai ketua MGMP IPS SMP Kota Yogyakarta ya. SMP dan MTS. Oh, SMP dan MTS ya. Oke, sederajat ya itu ya. Sederajat. Jadi kita di kota itu ada 67 SMP dan MTS negeri dan swasta. Bahkan negerinya itu cuma 16. Jadi lebih banyak swasta. Lebih banyak swastanya ya. Oke. Nah, saya jadi penasaran sedikit dong, bisa diceritakan juga profil dari SMP Negeri 9 Yogyakarta itu seperti apa sih? SMP Negeri 9 Yogyakarta itu sekolah di pinggiran di Kota Gede itu. Kota Gede ya. Di Kota Gede Yogyakarta kalau dilihat dari lokasi geografisnya kan cukup di pinggiran. Tapi kalau dilihat dari prestasinya enggak dong. Wow, seperti apa nih prestasi-prestasi yang telah diraih dari SMP Negeri 9 Yogyakarta ini? Iya, secara akademis SMP Negeri Yogyakarta itu dalam perolehan ASPD itu ranking 3 sekota. Dan itu kita bertahan lah antara 3 dan 4 itu selama bertahun-tahun. Oke, ya. Berturut-turut ya. Dan kita sebagai sekolah afeksi, jadi ciri khas kita itu keagamaan. Iya. Kebetulan lingkungan kita kan lumayan lah keagamaannya gitu kan. Jadi kita hidupkan itu ya budaya-budaya keagamaan yang baik di lingkungan Kota Gede. Dan juga kita sekolah berbasis budaya gitu. Jadi kita tentang program budaya ngajeni di Kota Yogyakarta itu mungkin nanti bisa kita share lebih banyak itu tentang ngajeni itu. Mas Yuda tahu nggak itu? Ngajeni kan budaya menghormati gitu ya, atau gimana sih? Ngajeni artinya menghormati. Menghormati ya. Tapi juga itu singkatan itu. Apa itu? Akronim dari Ngapurancang. Ngapurancang. Tangan Ngapurancang istilahnya gini ya. Oke. Ngapurancang, ngajeni itu terus jempol. Jempol. Jadi kalau anak-anak itu angkat tangan tuh sekarang tidak gini gitu. Tapi jempol. Tapi jempol gitu. Kalau di absen itu jempol itu. Nah, terus ngajeni. Terus nuwun sewu. Nuwun sewu, permisi ya itu ya. Nuwun sewu, nderek langkung gitu. Langkung ya. Dan injih begitu. Oke, injih gitu ya. Itu kita sebagai apa ya? Pelopor gitu ya. Perintis untuk sekolah budaya gitu. Nah, itu jadi ini adalah muatan lokal ya. Muatan lokal. Jadi kan ya. Ada kita pendidikan kejogjaan begitu. Kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu. Oke. Dan prestasi-prestasi non akademis yang lain lah gitu tentang tonti kita gitu. Oh ya, tonti ya. Sana dikenal juga ya tontinya yang hebat ya. Iya. SMP Negeri 9 itu. Ikon kita adalah peleton inti. Betul. Gitu. Iya, peleton inti gitu ya. Iya. Di antaranya itu, Mas. Wah, luar biasa sekali. Pastinya ini juga didukung oleh guru-guru yang hebat seperti Pak Sumarjo ini gitu kan. Iya, kerjasama yang baik guru, kepala sekolah dan juga pegawai di sana. Oke, luar biasa. Nah, tepuk tangan dulu deh. Terima kasih. Oke, baik itu sedikit ya kita kenalan dengan narasumber kita Bapak Sumarjo SPD MPD. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 9 Yogyakarta, sekaligus juga sebagai Ketua MGMP IPS se-SMP dan MTS se-Kota Yogyakarta. Nah, Insight Edukasi juga sahabat BBGBDIY, kali ini kita akan membahas terkait dengan pemberdayaan MGMP IPS sebagai komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru-guru IPS di Kota Yogyakarta. Itu topiknya ya, Pak Sumarjo ya. Nah, sejauh ini bagaimana sih tentang perkembangan terkait dengan komunitas belajar yang ada di SMP 9 Negeri Yogyakarta itu sendiri secara umum di Yogyakarta? Iya, terima kasih Mas Yuda. Jadi dengan adanya program dari Sekolah Penggerak ini komunitas belajar ya. Jadi kan kalau dulu kita kenal ada MGMP. Nah, MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Nah, di tingkat sekolah ada, di tingkat kota ada. Kalau di tingkat SMP begitu. Jadi di tingkat sekolah dan di tingkat kota. Tidak ada di tingkat kecamatan misalnya, itu enggak ada. Nah, itu sebagai media untuk saling asuh teman-teman itu sesama mata pelajaran, sehingga kalau kita sering tergesek-gesek itu kan kita akan semakin semakin mantap itu. Jadi ibarat kalau kita itu punya prinsip, kalau kita deket dengan penjual minyak wangi kan kita jadi ikutan wangi. Iya, kita ikut terpapar wanginya, aromanya itu ya. Iya. Jadi kita harus ini teman-teman hebat IPS, kita kan ngomong IPS loh Pak. Iya, IPS ya, betul. Karena IPS. yang saya pahami itu IPS ya. Jadi teman-teman IPS itu kan banyak yang berprestasi. Nah, itu harus kita
manfaatkan dalam tanda kita berdayakan. Ya, Nah, berdayakan. untuk praktek baik gitu ya, untuk ya sharing dan sebagainya, apa yang teman-teman raih itu sehingga itu akan menginspirasi teman-teman IPS. Nah, sehingga IPS harapan kita adalah IPS itu bukan pelajaran yang apa ya, kelas sekian gitu ya. apa sih itu gitu kan. kan sekarang kan yang utama itu yang di SPD-kan itu kan, matematika eksakta gitu ya. Ya, padahal IPS itu ilmu pengetahuan yang bisa menambah wawasan ya, pengetahuan yang akan apa ya, IPS itu sendiri artinya Mas, sosial itu kan artinya teman. Betul. Nah, jadi ya dengan belajar IPS anak-anak itu akan menambah pergaulan gitu ya, dan diterima baik di lingkungan manapun itu. Nah, itu yang kira-kira kita akan komunikasikan itu. Nah, jadi jangan sampai IPS itu menjadi tadi itu pelajaran yang katakanlah terpinggirkan gitu ya. Anak-anak sudah dengar IPS itu ngantuk itu kan, dengar IPS itu males itu. Enggak, dengar IPS itu apa ya, inovasi hari ini ya gitu. Apa ya yang kita dapat hari ini ya. Nah, kira-kira begitu itu harapan dari guru-guru kita. Guru-guru IPS itu seharusnya seperti itu, bangga dengan profesinya. Nah itu sehingga kita bisa mewarnai pendidikan di Kota Yogyakarta dengan melalui IPS itu tadi gitu kan ya. Oke. Nah, terkait dengan MGMP IPS Kota Yogyakarta ini sebetulnya sejak kapan ada ini? Sejak dulu Mas. Saya masuk saya kan dulu guru SMA ya. Tapi terus masuk guru SMP sejak 2003 itu sudah ada. Sudah ada ya. Tapi dulu kita namanya MGMP Geografi, MGMP Sejarah, betul. Terus MGMP Ekonomi gitu. Nah, terus baru tahun 2010-an itu ya, 2011. Nah, pas itu 2011 itu kita melebur menjadi MGMP IPS ya. Jadi secara keseluruhan ya, di situ ada geografi, ada sejarah, apalagi ekonomi betul ya. Nah, sejak itu saya jadi ketua MGMP gitu. MGMP IPS. Kalau dulu saya dari geografi. Nah, sejak 2011 itu jadi MGMP IPS gitu sebagai ketuanya gitu kan ya. Nah, dari sisi keanggotaannya kan seluruh kota Yogyakarta ada berapa ya kurang lebihnya ya? Ada 167. 167 guru IPS ya itu ya. Itu anggotanya ya dari negeri maupun swasta kan. Jadi sangat banyak sekali. Tapi apa ini? Tetapinya apa ini? Ini kita apa adanya ya. Kita kan punya teman-teman hebat itu 167, tapi ternyata yang bisa aktif itu nggak semua gitu kan. Mungkin ada beberapa kendala yang memang kita rasakan. Ya kalau ada kegiatan itu kita bisa lah antara 65 sampai 90 gitu. Nah, itu karena memang ada beberapa kebijakan. Nah, di antaranya memang kadang-kadang sekolah itu tidak mengizinkan semuanya bisa aktif itu. Gitu. Gantian dan sebagainya. Nah, kita coba memanfaatkan peluang-peluang itu yang baik kebijakan dari sekolah setempat atau dari kebijakan dinas gitu. Karena memang kelihatannya juga nggak ada tempat itu sekarang di Yogyakarta ini kalau ada pertemuan 167 guru. Kecuali di BBBG bisa ya. Bisa itu berapa ribu gitu. Siap. Oke. Nah, kemudian dari terkait dengan MGMP IPS di Kota Yogyakarta ini sebetulnya latar belakang berdirinya itu apa ini? Itu kelihatannya memang sudah jadi kebijakan dinas. Kebijakan dinas ya. Jadi memang untuk kalau di tingkat kepala sekolah kan ada MKKS gitu ya. Musyawarah kepala sekolah itu ya. Kalau di guru-guru ya ada forum bersama gitu ya, sama guru-guru yang seprofesi itu agar ya mungkin untuk pembinaan, untuk peningkatan karir dan lain-lain itu. Oke. Nah, tadi kan kurang lebih 167 anggota para guru ilmu pengetahuan sosial yang ada di Yogyakarta baik itu swasta maupun negeri gitu kan. Dari 67 SMP. Dari 67 SMP dan MTS gitu ya. Dan walaupun pada kenyataannya tidak bisa semuanya hadir ya saat diadakan pertemuan. Nah, biasanya pertemuan itu diadakan setiap berapa bulan sekali ataukah ada waktu-waktu yang sudah dijadwalkan gitu? Kalau pengurus itu rutin Mas. Kalau pengurus itu kita agendakan sebulan sekali begitu ya. 1 bulan sekali pengurus ya. Kita ada 15 pengurus gitu kan. Tapi kalau agendanya tidak
jadi misalnya ada program dari dinas gitu ya, atau ada inisiatif dari kita gitu, ketika memang benar-benar membutuhkan begitu. Nah itu jadi relatif insidental kalau insidental, tapi juga apa ya, relatif kita sering Mas. Jadi IPS itu kita kan suka kumpul gitu ya. Relatif sering lah kita kumpul gitu. itu. Nah, biasanya selama ini ngumpul-kumpulnya di mana? Apakah di salah satu sekolah tertentu atau bergantian atau pada jam-jam berapa gitu biasanya? Mobil kita. Oh, mobile ya. Mobile itu. Jadi yang gantian. ada ruang itu SMP 5 itu. SMP Negeri 5. SMP Negeri 5. Oke. Terus kalau yang ruangnya besar-besar itu SMP Negeri 5 yang paling sering. Kemudian Muhammadiyah 2 Mucil itu. Muhammadiyah 3. Kemarin kita juga sempat di SMA UI yang dulu kampus Fakultas Hukum UI itu kan jadi SMA. Nah, ya, taman siswa kan? Di taman siswa itu. Nah, itu ternyata dulu kan apa itu kita punya teman di sana itu, terus kita juga bisa memanfaatkan itu. Gitu ya. Biasanya jam-jam berapa di apa ngumpul-ngumpulnya itu, Pak? Setelah pembelajaran selesai ya? 12:30 sampai jam 3-an. Gitu. Apakah sejauh ini secara langsung ataukah pernah daring-daring gitu untuk pertemuan-pertemuannya? Kalau selama COVID kemarin sempat daring ya. Sempat daring dan ternyata antusias juga itu ya. Daring pun antusias itu. Tapi kalau ini sudah aman gitu, ya kita luring gitu. Kita ketemu langsung. Iya, gitu. ketemu langsung ya. Jadi asik ya kalau misalnya bisa ketemu langsung daripada dengan apa daring itu, karena kan bisa ekspresif ya, kita bisa ekspresif, bisa berpelukan dan lain sebagainya, tos tangan gitu kan ya, gimana kabarnya sih gitu. Yang diobrolin lebih bervariasi. Oke. Dan dari sisi keanggotaan yang kurang lebih 167 ya, tadi dari sekitar 67 MTS. 60 SMP dan MTS di Kota Yogyakarta, dan tingkat kehadirannya juga bervariasi gitu kan ya. Dan dari apa namanya pertemuan-pertemuan juga sudah diadakan secara rutin, bahkan juga ada yang sifatnya insidensial, tergantung kebutuhan ya Pak ya. Iya. Trennya apa begitu. Nah, jadi saat ini apa sih yang perlu harus kita bahas gitu kan ya? Betul nggak kira-kira? Ya sekarang lagi tren dan kita sangat butuhkan itu apa sih gitu kan. Nah, sejauh ini apa sih apa namanya dalam pertemuan-pertemuan itu yang dibahas apa saja? Yang ya ini yang pertemuan-pertemuan terakhir ini ya, karena itu kan yang up to date. Nah, pembelajaran IPS pokoknya harus up to date, harus kontekstual. Nah, itu yang kita tekankan. Memang yang jadi isu ya PMM Mas. Oke, PMM ya. Bagaimana kita memanfaatkan PMM itu dengan baik. Nah, kemarin pertemuan terakhir itu kita sebagai narasumber dari teman-teman kita sendiri sih gitu ya. Kadang-kadang kita mengambil teman-teman dari Bantul, dari Kulon Progo, dari Sleman itu juga. Tapi kalau ini kemarin kita teman dari kota sendiri itu yang mendapatkan sertifikat terbanyak dari PMM itu, Mas Reza misalnya itu di guru SMP 12. Terus untuk pembelajaran diferensiasi kan isu-isu itu kan yang kadang-kadang pemahamannya kita masih bervariasi juga. Ya, masih belum merata gitu kan ya. Nah, kita undang teman yang berpengalaman, Bu Nunuk dari SMP Muhammadiyah 3 begitu. Di antaranya itu, atau juga itu pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif ya. Pembelajaran interaktif dengan model Kahoot, kuisis dan sebagainya itu. Kemarin narasumbernya Mas Agung dari SMP Muhammadiyah 2. Oke, dan juga itu kemarin untuk peningkatan karir kan juga ada publikasi ilmiah ya. Publikasi ilmiah itu kita mengundang narasumbernya dari pengawas Kota Yogyakarta, Pak Umar Hidayat. Oke, Pak Umar Hidayat. Beberapa waktu lalu juga saya undang ke sini. Iya. Iya betul. Itu. Untuk program kita juga gitu. Terus untuk publikasinya kita undang itu redaktur dari DIY itu apa namanya? Dari DIY itu. Yang publikasi ilmiah itu loh, Mas gitu. Andi itu. Nah, itu pokoknya itu yang kira-kira kebutuhan kita apa gitu loh. Nah, itu kita adakan forum gitu. Oke, jadi kita sinkronkan dengan apa sih yang menjadi kebutuhan kita saat ini, dan itu sifatnya yang urgent ya, yang harus segera apa gitu kan ya. Dan sebagai Mas ini sebagai
daya tariknya. Oke, apa ini daya tariknya? Kita harus setiap tahun itu ngadakan studi lapangan. Oh gitu ya, jadi harus keluar gitu kan Harus ya. keluar. Nah, gitu. sejauh ini kan Bapak sudah menjabat sebagai Ketua MGMP IPS Kota Yogyakarta ini sudah 3 kali periode ya. Nah, sudah kemana saja ini studi tirunya? Yang terakhir kemarin itu kita banyak Mas. Yang terakhir kita ke Solo, ke Sangiran. Oh, ke Sangiran. Ke Sangiran dan Kedung Ombo gitu. Okay. Nah, sebelumnya kita sudah ke Wedi Ombo. Wedi Ombo. Wedi Ombo yang di Gunung Kidul itu. Nah, itu kan rangkaiannya Gunung Api Purba Ngelanggeran. Betul. Kita juga sudah pernah mendaki ke Ngelanggeran Mas. Nah, itu teman-teman itu antusias semangat, antusias. Nah, sampai katanya mata pelajaran yang lain itu iri loh. Kok IPS bisa pergi tiap tahun gitu. Itu tergantung siapa sih ketuanya. Sih masukan dari teman-teman sih gitu. Kita kalau keinginan seseorang itu pasti nggak akan jadi. Tapi kalau keinginan banyak orang itu kan kita tinggal ngeklikin aja gitu. Dan itu kan juga menjadi aura semangat bersama-sama itu ya, yang akhirnya membuat acara itu bisa berjalan dengan lancar, kemudian sukses, dan juga rasa kebersamaan itu yang bisa betul-betul sangat dirasakan ya Pak ya. Sedulurannya itu kan. Betul. Yang menarik juga ke Ngelinggo Mas. Kita Ngelinggo Kulon Progo. Nah, kita sampai ke puncak tertinggi di Kulon Progo itu. Apa sih namanya? Pokoknya kan sana bergunung-gunung itu. Puncak Suroloyo itu ya, bukan ya? Ada lagi. Iya itu. Yang paling jauh kita pernah ke Cirebon pernah. Cirebon. Apa? Keraton Cirebon. Sama ke Kuningan, Perjanjian Linggarjati. Dan juga kita berkunjung ke itu Kampung Naga. Kampung Naga. Kampung Naga itu di Tasikmalaya, yang komunitas khusus itu ya. Yang satu hanya 100 rumah itu. Dan nggak boleh ada kurang, nggak boleh lebih. Terus di kanan kirinya sungai, dikelilingi hutan tapi tidak pernah banjir. Gitu. Dan punya kebiasaan unik yang ya memang teman-teman masih IPS tetap dilestarikan gitu ya. Iya, pokoknya kita belajar IPS itu harus kontekstual ya, harus berdasarkan data gitu loh. Jadi kalau kita cerita itu kan kalau hanya berdasarkan buku katanya itu nggak valid kan? Garing gitu. Iya, nggak valid, nggak garing gitu menjelaskan, nggak tahu lokasi sebenarnya itu. Nah itu yang akan kita tanamkan bahwa kita belajar itu benar tadi Mas, berdasarkan data yang valid, reliable gitu. Jadi jangan hanya berdasarkan katanya, framing media massa atau malah hoak-hoak begitu. Nah itu makanya forum-forum diskusi di MGMP itu menurut saya keren banget itu. Oke. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti tadi ada istilahnya BIMTEK juga gitu ya? Ada nggak? Kemudian seminar-seminar gitu ya? Apa lagi? Tadi studi tiru juga, terus apa lagi? Ada apa lagi? Iya, workshop. BIMTEK. Saya pikir itu sementara ini yang kita lakukan. Oke. Nah, terkait dengan studi tiru ke beberapa tempat yang dirasa itu sangat bermanfaat. Nah, apa yang bisa diambil dari beberapa tempat studi tiru yang nantinya akan diimplementasikan di kegiatan Kombel misalnya? Apa ini? Apa saja? Oke, salah satunya memang itu. Jadi pembelajaran kita memang harus kontekstual. Jadi itu memang sesuai dengan lingkungan gitu kan, sesuai dengan pembelajaran itu harus sesuai dengan lingkungan. Jadi biar kita itu tidak hanya textbook itu, tidak hanya seperti apa yang ada di buku, tapi itu berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat. Nah sehingga kita paham ketika kita di Ngelinggo itu kan, ternyata di Kulon Progo itu punya potensi yang luar biasa. Nah itu kalau di Ngelinggo punya potensi luar biasa, terus kalau di kota punya apa begitu. Nah, terus kalau misalnya di Wedi Ombo itu selain berwisata gitu kan, ternyata itu ada sejarah tentang ke gunung apiannya gitu kan. Nah itu kan ada rangkaiannya juga di kota Yogyakarta, di Merapi, termasuk pantai selatan dan sebagainya itu kan. Nah itu jadi diantaranya itu Mas. Jadi kita pembelajarannya itu benar-benar sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Nah Yogyakarta ini alhamdulillah ya, kita tinggal di kota yang kompleks gitu dan menarik gitu. Jadi kita punya desa, punya kota gitu. Kalau pembelajaran di IPS itu benar-benar benar-benar real gitu. Nah, ada gunung, ada laut, ada pegunungan. Nah, ada sawah. Iya. Iya kan? Di kota ada sawah loh Mas gitu. Masih ada kan? Masih ada kan. Nah, itu keren kan gitu.
Nah itu jadi IPS itu memang apa ya, komprehensif begitu ya. Nah itu yang kita harapkan. Jadi jangan hanya seperti yang ada di buku. Pantasannya aja kalau anak-anak ngantuk ya. Iya, bosan gitu kan ya. Kalau cuma yang ada di buku kan anak-anak bisa baca sendiri itu. Nah, itu Mas, biar pembelajaran IPS itu menarik begitu. Oke. Baik, insan edukasi juga sahabat BBGBD, kita ngobrol bersama dengan Bapak Sumarjo SPD MPD. Beliau adalah seorang guru dari SMP Negeri 9 Yogyakarta, sekaligus juga sebagai Ketua MGMP Ilmu Pengetahuan Sosial mata pelajaran IPS sekota Yogyakarta ya. Oke, dan Pak Sumarjo kita akan jeda dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi selepas kita menyimak beberapa dengan berikut. Tetap di Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Resban memberikan sisi lain komunikasi tentang pengetahuan bagi masyarakat segala usia dalam berbagai ranah kehidupan melalui sastra budaya. Saya senang mengikuti siaran ini pada setiap Jumat pukul 15-16. Resban, cerdas, santun, dan berbudaya. Salam budaya mengapresiasi Resban, radio edukasi sastra budaya di Nusantara, yang di dalamnya mengetengahkan siaran-siaran maupun siaran-siaran yang sangat berhubungan dengan sastra budaya Jawa terutama, yang ini bermanfaat sekali untuk literasi kami dan juga literasi anak-anak kami dalam pembelajaran bahasa sastra dan budaya Jawa. Resban, radio edukasi sekarang ini mampu memberikan sebuah alternatif komunikasi yang sangat bagus, karena Resban itu sebagai radio edukasi, cerdas, santun, dan juga menghibur. Jangan lupa selalu ikuti Resban setiap hari Jumat jam 15 sampai jam 6. Salam. Insan edukasi, dengarkan Resban, radio edukasi sastra budaya Adiluhung Nusantara. Hanya di radio edukasi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap hari Jumat pukul 15.00 bersama saya, Guru Rob. Baik, masih di radio edukasi BGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Dan tentu saja masih bersama Yuda Wijacena, juga Bapak Sumarjo SPD MPD, guru dari SMP Negeri 9 Yogyakarta, sekaligus juga sebagai Ketua MGMP IPS untuk SMP dan MTS di Kota Yogyakarta. Nah, kali ini kita masih membahas terkait pemberdayaan MGMP IPS sebagai komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru-guru IPS di Kota Yogyakarta. Nah, selamat bergabung untuk insan edukasi juga sahabat BBGBDY, baik itu yang mendengarkan melalui streaming di bbgbdy.kemdikbud.go.id/radioedukasi atau juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube BBGBDY. Saya akan menemani hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, silakan yang mau bergabung bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251 0856 900 1251, atau yang mau bergabung juga menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama kemudian spasi instansi spasi pertanyaannya. Pokoknya kita tunggu. Baik, kita masih membahas terkait dengan pemberdayaan MGMP IPS sebagai komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru-guru IPS di Kota Yogyakarta, dan masih bersama dengan Bapak Sumarjo SPD MPD. Baik, Pak Marjo, terkait dengan keberadaan dari MGMP IPS SMP sekota Yogyakarta ini, bagaimana sejauh ini respon dari para guru IPS sendiri?
kita berharap semuanya baik ya. Terbukti dengan kehadiran kita itu, misalnya dinas itu membatasi pesertanya 40 gitu kan, kalau workshop itu. Ternyata kita yang daftar sampai 65. Oh gitu, melebihi kuota gitu ya. Gitu kan. Dan terwakili dari semua unsur sekolah gitu ya. Dari negeri gitu kan, dari swasta, dari yayasan-yayasan gitu, dari MTS. Nah, itu. Jadi kelihatannya itu teman-teman itu oke begitu ya dengan program-program yang kita siapkan begitu. Karena itu Mas yang perlu kita perlu saya sampaikan itu, kita tidak mungkin bisa belajar dengan baik kalau hanya mengandalkan dari pengurus itu kan. Maka kita banyak menjalin kerjasama itu, kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu yang kita jadi andalkan itu. Jadi kita punya kerjasama dengan UNJ, dengan UPY, dengan ITJ gitu ya. Dulu pernah dengan UPN sih ketika kita geografi itu, tapi akhir-akhir ini kita belum. Jadi selama ini kita dengan UNJ itu yang paling intensif, dengan UPY begitu kan. Kalau dengan lembaga-lembaga yang lain, dengan Bank Indonesia, dengan OJK, juga dengan tempat wisata Borobudur Prambanan itu. Nah, kita sering kegiatan di Borobudur gitu, atau di Prambanan gitu Mas. Atau di Sendratari Ramayana. Nah, jadi itu yang menurut saya itu akan menjadi variasi kegiatan, dan itu yang akan menambah pembelajaran IPS itu, dan teman-teman IPS juga semangat untuk mengikuti komunitas belajar ini gitu. Nah, biasanya bentuk kerjasamanya seperti apa? Selama ini kita punya keinginan, misalnya ingin mempelajari tentang uang gitu kan. Terus kita coba komunikasi dengan lembaga yang terkait itu, dengan Bank Indonesia misalnya. Terus ternyata mereka pun juga senang begitu. Ternyata mereka itu juga punya program semacam ke masyarakat itu loh, responsibility kayak gitu kalau di perusahaan itu. Jadi mereka pun ternyata nyambung gitu. Jadi dengan lembaga-lembaga itu mereka juga pengen mensosialisasikan ke masyarakat. Nah ternyata kerjasama dengan guru itu mereka lebih nyaman begitu, karena kita sebagai akan mensosialisasikan atau menyebarkan ke masyarakat itu lebih mudah. Dengan UNJ juga begitu kan, dengan perguruan tinggi kan mereka punya Tridharma perguruan tinggi gitu. Jadi kita manfaatkan begitu Mas. Jadi tentu saja ini para anggota semakin responsif gitu ya, dengan beragamnya kegiatan-kegiatan, kerjasama pula dari MGMP sendiri dengan berbagai instansi ataupun lembaga, ya itu menambah variasi dari berbagai kegiatan yang ada gitu ya. Menambah pengalaman juga ya. Jadi kan kita juga membangun komunikasi dengan MGMP yang lain Mas, dengan MGMP di Aceh. Karena kita pernah ke sana. Jadi sharing-sharing juga gitu ya? Sharing-sharing juga. Mungkin bisa cerita Pak, waktu ke Aceh itu ya? Boleh dong ceritakan. Kebetulan kita dapat tugas ke Aceh itu Mas. Jadi ya tugasnya apa gitu ya. Pokoknya karena Aceh itu kan, di Aceh Jaya itu bekas dulu yang paling banyak bencana tsunami itu. Nah ternyata mereka masih banyak proses belajar itu kan. Sehingga kita sharing ke sana gitu. Jadi ya saya merasa sebagai ketua MGMP di Jogja, ya saya seperti MGMP di Jogja tapi kondisinya di Aceh. Ya kita belajar tentang inovasi pembelajaran. Kita belajar tentang saya menyampaikan itulah, banyak inovasi pembelajaran, terus apa yang dibutuhkan mereka begitu ya. Ya yang kita sharing-sharing begitu. Itu sampai 1 minggu itu. 1 minggu di Aceh itu ya, dengan mata pelajaran yang lain. Nah, itu kelihatannya memang Dinas Kota Yogyakarta punya kerjasama dengan Dinas Pendidikan di Aceh Jaya. Nah itu sudah yang kedua. Terus itu kan kita juga sering mendapatkan tamu itu Mas, dari Metro Lampung itu pernah gitu. Itu kerjasama dinas kalau itu. Tapi yang secara pribadi, maksudnya secara MGMP sama MGM itu dengan Madura pernah gitu. Dengan Pamekasan, MGMP Pamekasan di Madura gitu. Nah itu apa yang dibahas di sana waktu di Madura itu? Bukan, kalau sama-sama MGMP ya? Sama-sama MGMP. Jadi teman-teman Madura yang datang ke Jogja. Teman-teman Madura yang datang ke Yogyakarta, mereka studi tiru ke Yogyakarta gitu ya. Terus yang dari Lampung juga mereka datang ke sini. Gitu. Nah kita belum kunjungan balik. Ini mohon maaf ini kalau teman-teman dari Pamekasan dan dari Lampung kita punya janji ya.
mudah-mudahan kita ke sana. Ya ini pemberdayaan teman-teman MGMP ini, apa yang bisa kita sharing, terutama perangkat mengajar ya, itu kan masih jadi tren begitu ya. Terus juga model-model pembelajaran yang inovatif itu dan yang berbasis IT begitu. Itu masih menjadi andalan kita. Dan ini tentu saja karena kan kita sudah saat ini kan masuk di era teknologi informasi ya. Jadi sekarang kan banyak sekali media-media pembelajaran yang menggunakan IT gitu ya, dan itu memang sangat dibutuhkan sekali saat ini. Dan itu juga salah satu cara juga agar dalam pembelajaran itu semakin menarik, betul nggak? Ya kan? Dengan media yang menarik, dengan alat peraga yang menarik, sehingga akhirnya para peserta didik, para murid, para siswa itu akan semakin senang gitu ya dengan pembelajaran yang diberikan oleh para gurunya ya. Jadi nunggu kapan IPS begitu. Oh gitu ya. Artinya kan ini sudah sangat IPS tidak membosankan gitu kan. Itu paling enggak itu. Iya kan? IPS itu kan. Oke, secara struktural seperti apa sih MGMP IPS di SMP Kota Yogyakarta ini? Kita SK-nya itu dari dinas mas. Jadi di sana ada ketua, terus ada penasihatnya dari pengawas kita namanya Bapak Sugiono MPD. Jadi beliau juga dari IPS begitu. Terus ada ketua saya, kemudian wakilnya itu Pak Sigit itu dari Imapulata gitu kan. Maksudnya gitu kan strukturnya. Terus sekretarisnya itu Pak Nafsi dari SMP 4. Jadi dan Pak Buratna itu dari SMP 12. Bendaharanya Burat Rimawati itu dari SMP 15 dan Pak Marianto dari SMP 8. Nah, jadi kita dari negeri dan swasta. Jadi istilahnya apa random gitu ya di situ ya. Dan kita tidak membedakan mana negeri mana swasta itu. Pokoknya yang potensial, yang mau berjuang, nah itu kita bareng-bareng gitu. Terus ada 3 seksi mas. Kita punya 3 seksi, itu seksi evaluasi dan penilaian. Nah, itu di komandani atau koordinatornya Pak Heru, teman dari SMP 9. Nah, misalnya. Terus seksi pengembangan pembelajaran itu dari Bu Nunuk di SMP Muhammadiyah 3. Dan seksi pengembangan profesi dan publikasi ilmiah itu Bu Nurul Hidayati dari SMP Negeri 5. Nah, itu. Jadi masing-masing seksi punya 3 anggota. Sehingga kita jumlahnya ada 15 itu, 6 pengurus harian dan 9 sekbid itu. Nah, itu yang akan mengelola ini ide-ide untuk membangun agar IPS itu jaya gitu. Oke, dalam setiap kali pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan atau yang nantinya akan dilakukan, sejauh ini ada klon-klon apa sih dari para anggota? Atau masukan-masukan apa dari anggota? Satu, emang semuanya belum bisa aktif. Nah, jadi itu katanya sih saya ini juga datang mas itu, tapi itu berbagai kendala begitu kan. Kadang-kadang juga ini sudah mendaftar tapi nggak hadir gitu ya, karena ada kendala dan sebagainya. Jadi ini memang belum semua bisa aktif karena kesibukan masing-masing. Terus juga ini ada pembatasan peserta dari kepala sekolah. Jadi kalau misalnya dari SMP 9 itu 3 guru IPS semuanya aktif di MGM itu nanti kosong gitu. Kosong di kelas ya. Iya, padahal ya enggak, kita kan kegiatannya pasti setelah jam 12. Kalau kosong paling cuma 2 jam. Ada lah gitu ya. Terus juga pemilihan waktu dan hari. Jadi kan dulu kita ketika 6 hari kerja itu kan kita MGMP itu di hari Rabu. Hari Rabu sejak pagi gitu kan. Kalau sejak pagi kan lebih efektif gitu ya. Tapi dengan 5 hari kerja ini sudah tidak ada lagi hari MGMP. Sehingga ya kita mencuri waktu itu tadi. Nah, itu kadang-kadang kita perlu diskusi dengan kepala sekolah itu. Nah, itu juga ini kenapa teman-teman itu harus ikut MGMP? Karena basic kita itu berbeda-beda gitu loh. Alasannya apa ini? Nah, ternyata kan basic teman-teman itu kan berbeda-beda. Ketika sekarang IPS itu menjadi sebuah pembelajaran yang terpadu. Nah, padahal dulu mereka kuliahnya itu bukan dari IPS. Dari geografi, dari sejarah, dari ekonomi. Matematika. Matematika eksakta ya. Sejarah, ekonomi, geografi. Itu yang lumayan sinkron gitu ya, linear gitu. Kadang-kadang guru IPS itu ternyata dari prakarya gitu. Dari olahraga, dari PKN itu ada. Olahraga masuk juga ya. Ada itu ternyata yang dulu kuliahnya di olahraga terus jadi guru IPS itu ada. Nah, itu makanya
dari beragam latar belakang itu kita padukan pemahaman kita di IPS ini. Nah, sehingga kita akan percaya diri loh ketika mengajar itu. Kalau misalnya saya kan S1-nya geografi, Mas. Kalau suruh ngajar ekonomi itu sebenarnya agak berat gimana gitu ya. Kalau ada pertanyaan yang dari anak-anak yang kritis itu, ya saya nanti, nah ini perlunya di MGMP. Nanti kita tanyakan di teman-teman MGMP yang lebih expert gitu kan. Jadi kita punya alasan itu kalau tidak tahu jawabannya. Tapi itu memang benar-benar kita butuhkan. Oke, lantas apa sih kira-kira manfaat yang bisa dirasakan dengan bergabungnya di MGMP IPS ini? Ya pasti akan menjadi guru yang profesional dong. Oke. Jadi kita punya teman-teman yang profesional tadi itu ya. Kita sering ketemu, sering bergesekan. Meskipun kadang-kadang permasalahan itu kita lontarkan di grup WA, tapi kan beda gitu ya. Kita memang selalu pancing itu. Permasalahan dari ekonomi apa? Kan ya rata-rata yang teman-teman itu katanya yang berat mengajar itu ekonomi. Geografi katanya. Oh, geografi ya. Karena saya dari geografi, yang berat saya ekonomi. Kalau sejarah saya agak santai karena saya kebetulan suka baca gitu kan. Tapi kalau ekonomi kan, itu isu-isu up to date ekonomi itu kan, apalagi sekarang nih ya, tentang hutang, tentang hilirisasi dan sebagainya, itu benar-benar kita harus update gitu, harus upgrade juga gitu. Maka kemarin saya itu berharap ada ada free fresh lah dari GGBP, dari UNJ, mungkin dari perguruan tinggi itu. Itu saya pikir memang harus lah, teman-teman itu harus di-upgrade itu, harus di-refresh gitu ya. Pemahaman-pemahaman kita yang ini agar guru-guru pemahamannya tidak jadul gitu kan. Masa ya diajar enggak ketinggalan. Ya diajarin itu terus itu. Nanti diapali kakak kelas dulu. Paling dia ngomongin itu, contohnya itu gitu ya. Enggak lah gitu. Guru-guru sekarang sudah lebih sudah lebih kreatif gitu kan. Contohnya juga lebih bervariasi gitu dan mengena gitu, bermakna begitu. Nah itu, jadi kita akan menjadi guru yang up to date, bukan guru yang jadul gitu. Bukan guru yang ketinggalan informasi. Oke. Lantas terkait dengan keberadaan dari MGMP IPS SMP dan MTS Sekota Yogyakarta ini, sejauh ini seperti apa sih peran dari sang kepala sekolah sendiri terkait dengan keberadaan MGMP IPS SMP MTS Sekota Yogyakarta ini untuk keberlangsungannya? Iya, terima kasih ini ya, pemahaman rata-rata teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah itu memahami bahwa guru-gurunya itu juga butuh tambahan profesional ilmu gitu. Ya. Sehingga relatif kita diizinkan begitu ya. Hampir tidak ada yang dilarang gitu ya. Meskipun ada batasan tadi giliran dan sebagainya. Tapi kalau kita pengurus kan nggak mungkin giliran kan. Iya. Jadi itu. Jadi selama ini peran dari kepala sekolah membantu kita gitu ya. Termasuk kita ketika butuh lokasi pertemuan itu kan, kita mengajukan surat itu langsung kita sudah survei gitu kan. Biasanya kita dikasih tempat itu. Dan juga bapak ibu kepala sekolah yang tidak ada bareng kegiatan itu biasanya membersamai kita. Itu menurut kami support yang luar biasa bagi teman-teman guru gitu. Jadi ini bentuk support dari sang kepala sekolah terkait dengan keberadaan dari MGMP IPS SMP MTS Kota Yogyakarta ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Oke, dan ini tentu saja menambah semangat juga dari para anggota ya. Iya. Para ibu bapak guru IPS itu sendiri ya. Jadi kita tidak meninggalkan tugas gitu Mas. Gitu. Itu kan ini juga dalam rangka untuk demi anak begitulah. Demi anak kita perlu peningkatan profesional gitu. Ya sama-sama begitu kan. Kepala sekolah membutuhkan, guru juga membutuhkan. Oke. Nah, tentang pemberdayaan MGMP IPS sebagai komunitas belajar sendiri sejauh ini seperti apa? Sudahkah sesuai dengan yang diinginkan? Ataukah gimana? Bisa cerita? Ya berproses lah ya. Untuk menjadi profesional itu kan berproses gitu. Sehingga misalnya dalam penerapan P5 gitu kan, ini kan yang penerapan P5 itu kan kita guru-guru IPS itu, ini misalnya masih satu contoh aja. Dalam penerapan P5 itu kan butuh tim project gitu kan. Nah, kadang-kadang kita contoh juga itu ide kita mau ketika misalnya
profil Pancasila tentang kebinekaan global itu apa yang mau kita lakukan. Nah, ketika kita di MGMP itu kita bisa saling sharing. Oh, kalau di SMP sana begini. Nah, kalau di SMP ini begitu gitu kan. Terus yang bagus akan kita tiru. Nah, itu ternyata efektif. Nah, kita harapkan itu. Jadi ketika kita mentok dengan ide, misalnya itu ya, sekolah kita mau kita kembangkan seperti apa gitu. Dengan adanya pertemuan-pertemuan di MGMP itu sangat membantu. Nah, misalnya itu karena kita berharap itu teman-teman IPS itu selain profesional di bidang IPS, kita juga aktif di kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, kalau kita sudah aktif di kegiatan sekolah itu, pasti kepala sekolah akan mengizinkan ketika kita ada tugas kemana keluar, begitu kan. Di antaranya itu Mas, tentang program-program sekolah P5 misalnya, dan juga sekolah program-program yang lain. Jadi kan sekarang kan hampir semua sekolah itu kan ada titipan kurikulum itu loh. Nah, titipan kurikulum tentang dari kejaksaan. Nah, itu kan itu juga terkait dengan IPS ya, PKN dan IPS, sekolah ramah anak anti bullying, itu juga tentang pergaulan anak-anak itu. Dan juga sekolah siaga bencana, sekolah siaga kependudukan, begitu kan. Nah, kelihatannya itu peran teman-teman IPS itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, sebenarnya kita harus aktif gitu. Nah, itu berproses itu. Betul. Jadi kalau kita mau nangani itu sebenarnya nggak mungkin. Tapi kalau kita diam saja, kita tidak akan pernah bertambah pengalaman kita gitu. Oke. Baik, Insight Edukasi juga sahabat BBGPDIY, perbincangan saya dengan Pak Sumarjo semakin menarik ya, dan kita harus jeda dulu. Nanti kita masih ada satu segmen lagi. Nanti kita akan lanjutkan. Yang pasti untuk Insight Edukasi juga sahabat BBGPDIY, saya ingatkan tetap di sini. Saya akan kembali setelah kita menyimak beberapa selingan berikut. Tetap di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Salah satu tugas Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengembangkan media pembelajaran sebagai perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar. Bahan ajar tersebut adalah C. Smart English Activity, bahan ajar bahasa Inggris jenjang SMA untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah Smart, seni musik anak ringan dan terbuka. Bahan ajar seni musik jenjang SD yang berisi materi seni musik dan lagu yang ringan atau sederhana dan mudah dipahami anak, serta bersifat terbuka, yang artinya dapat digunakan untuk semua fase. Berikutnya adalah Sasandu, Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu bahan ajar bahasa Indonesia jenjang SMA yang saat ini fokus pada materi puisi. Media pembelajaran yang dikembangkan BBGPDIY ini dapat diakses melalui platform Merdeka Mengajar, fitur perangkat ajar atau YouTube BBGPDIY, bisa juga melalui laman bbgpdiy.kemdikbud.go.id. Ya, masih di Radio Edukasi BBGPDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Tentu saja masih bersama Yuda Wijasena, juga Bapak Sumarjo SPD MPD dari SMP Negeri 9 Yogyakarta, dan kita masih di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Oke, dan kita masih membahas terkait pemberdayaan MGMP IPS SMP sebagai komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru-guru IPS di Kota Yogyakarta. Apa kabar dan selamat bergabung juga untuk Insight Edukasi juga sahabat BBGPDIY yang kali ini baru saja menyimak melalui streaming di bbgpdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi, atau juga yang baru saja menyaksikan melalui kanal YouTube BBGPDIY. Baik, yuk kita lanjutkan lagi ngobrol kita bersama dengan Bapak Sumarjo terkait dengan pemberdayaan MGMP IPS sebagai komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru-guru IPS di Kota Yogyakarta. Nah, sejauh ini apa kendala-kendala yang dirasakan atau ditemui dalam menjalankan roda MGMP IPS SMP MTS Kota Yogyakarta ini, Pak, selaku sang ketua ini? Iya, tapi pasti ada solusinya. Iya. Jadi setiap permasalahan pasti ada solusinya gitu. Jadi tentang narasumber gitu. Oke, narasumber ya. Jadi narasumber itu kan harus expert itu kan. Nah, kebetulan kita di Yogyakarta itu kan relatif untuk mencari narasumber itu kita tidak ada masalah. Nah, sementara memang kita dulu dari P4TK kan matematika ya. Kita artinya kita memang belum
belum kerjasama itu. Oh, belum kerjasama. Harus dimulai ya. Nah ini sekarang kan BPGB ya, kan? BPGB DIY. Jadi bukan lagi matematika. Jadi kesannya dulu itu kan beda begitu. Sementara kalau IPS dan PKN kan di Malang, Mas. Nah sehingga kalau kita mengundang dari Malang kan jauh gitu kan. Nah akhirnya kita teman-teman dari UNJ begitu kan. Jadi tentang narasumber itu yang biar apa ya, pasti ketika ada kegiatan Pak narasumbernya menarik, expert itu kan pasti teman-teman juga antusiasnya lebih gitu. Oke, itu jadi tentang narasumber kita relatif sudah tercover gitu ya. Ya kalau mudah-mudahan nanti dulu dari Kalasan itu juga ada sih kita teman apa namanya dulu BPMP, LPMP ya. Oh LPMP ya. Iya, jadi memang kadang-kadang kita seperti itu untuk narasumber kita datangkan dari sana biar kalau narasumbernya itu memang pada ahlinya itu antusias kedatangan teman-teman itu lebih tinggi. Terus yang kedua juga biaya, Mas. Jadi selama ini kita mandiri gitu kan. Oke, jadi selama ini untuk sumber dananya dalam menghidupi atau menghidupkan MGMP ini secara mandiri gitu ya? Atau gimana? Ya apa ya? Dari dinas ada sih. Dari dinas ada, tapi kan program itu hanya setahun sekali gitu. Nah, kan nggak mungkin kalau setahun itu hanya batas-batasnya kan macam-macam itu kan. Kalau anggaran dari dinas kan harus hanya 3 hari, pesertanya cuma 40 dan sebagainya tadi kan. Itu kan tidak mungkin. Nah, sehingga tetap harus ada kemandirian dari kita. Nah, kemandirian itu menurut saya luar biasa ya. Jadi teman-teman itu rela untuk ketika kita mau studi lapangan itu kan berarti harus menambah anggaran. Nah, itu ada sekolah yang bisa menganggarkan dari dana sekolah, ada juga yang memang keluar dari individu gitu ya, dari pribadi begitu. Oke, dan kita juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan apa ya, tadi itu. Kalau hanya yang resmi-resmi aja kan, mungkin teman-teman juga apa ya, teman-teman IPS mungkin akan bosan gitu kan. Maka kita juga ada semacam buka bersama, terus hawalan begitu. Nah, itu kan yang sifatnya santai-santai, sifatnya kekeluargaan. Nah, itu yang menambah. Mungkin teman-teman itu harus bergabung di MGMP IPS. Oke. Nah, sejauh ini apa sih tantangan yang dirasakan dengan keberadaan dari MGMP IPS SMP MTS Kota Yogyakarta ini? Tantangannya ya tadi itu, saya pikir narasumber tadi itu ya. Bagaimana untuk bisa menghadirkan narasumber yang tepat gitu ya. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Dan ketika kita bisa menghadirkan dari perguruan-perguruan tinggi yang memang expert itu kan, itu wow, kita puas begitu. Jadi itu, dan juga mensiasati hari gitu ya. Jadi kan mensiasati hari itu kadang-kadang kita memang ada problem dengan MKKS gitu ya. Ketika wah itu kok IPS kok melaksanakannya kok tidak di hari Sabtu begitu. Kan melaksanakan di hari efektif gitu kan. Kita pilih harinya hari Rabu itu. Karena sejak dulu Rabu. Nah, itu kita komunikasikan itu ya. Jadi kalau kita ada permasalahan dengan dinas, dengan kepala sekolah, itu kita komunikasikan dengan baik. Nah, akhirnya oke lah, kita tidak harus hari Rabu aja, tapi kita ambil ketika hari Rabu terus kita meninggalkan sekolah, kita ambil kadang-kadang Selasa, kadang-kadang Senin, kadang-kadang Kamis itu, kadang-kadang Jumat itu, dan juga Sabtu gitu. Jadi teman-teman juga harus sedikit dipaksa. Sabtu kadang-kadang kita juga perlu ber-MGMP. Jadi mensiasati waktu itu, Mas. Jadi mensiasati waktu itu juga agak susah ya memang ya. Iyalah, kalau kita mau sukses acara, kalau cuman asal kegiatan itu kan kapan gitu kan. Tapi kalau kita mau sukses, pesertanya banyak dan memang bermakna itu ya kita harus cari ini kesepakatan bersama. Ya, oke. Nah, terkait dengan waktu itu masih menjadi kendala gitu ya ternyata, dan menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Iya. Oke. Lantas bagaimana nih? Tadi juga sudah sempat disebutkan juga bahwasannya tingkat kehadirannya kan mungkin belum sepenuhnya bisa semuanya hadir ya saat pertemuan-pertemuan itu. Lantas bagaimana untuk memotivasi para anggota untuk ayo semangat deh, ayo semangat dong untuk selalu kumpul bareng di MGMP IPS SMP ini gitu. Apa nih? Gimana nih untuk memotivasinya? Memotivasinya itu, Mas. Kita pertemuannya mobile itu ya. Salah satunya itu. Jadi kadang-kadang di negeri, kadang-kadang di swasta, kadang-kadang di utara, kadang-kadang di selatan itu. Jadi itu kan seringkali juga kadang alasannya jauh gitu loh. Padahal di kota.
Tapi seringkali juga ada alasan itu lah. Oh itu terlalu di selatan, oke lah kita besok ke Ambil di tengah gitu. Nah, ya kadang-kadang kita di utara, kadang-kadang memang idealnya di tengah. Tengah itu yang biasanya 15 sampai 5 gitu ya. Kalau itu kendala tempat gitu kan. Terus yang andal gitu, salah satunya memang ketika kita studi lapangan itu memang misalnya ya workshop itu pesertanya cuma 40 atau 50. Tapi kalau workshop itu bisa 2 bis loh Mas. Kalau studi lapangan tadi itu bisa 2 bis itu bisa 100 gitu. Nah, itu kenapa ya? Ternyata memang teman-teman membutuhkan begitu kan. Iya, selain healing gitu kan, juga nambah pengetahuan, nambah pemahaman gitu. Jadi kita tidak hanya di depan laptop aja gitu. Nah, itu kita juga alhamdulillah itu ya, responnya bagus itu. Kemarin tuh kita 2 bis Mas di Solo itu. Alhamdulillah juga Pak Hasim dari Dinas Pendidikan itu membersamai kami gitu. Oh itu oke. Jadi memang apa ya, cawe-cawe dari dinas itu itu juga ketika kita punya event hadir dari dinas itu teman-teman luar biasa ya tuh. Gitu. Jadi tidak hanya kepala sekolah Mas. Jadi pejabat dinas itu yang kita harapkan juga. Jadi itu sebagai apa ya? Menambah motivasi kali ya, gitu ya. Apresiasi. Untuk kerja keras kita gitu. Terima kasih kemarin Pak Hasim itu berkenan bersama kita itu. Kepala SMP kita. Oke, lantas apa nih harapannya ke depan supaya nanti MGMP IPS, MTS, SMP sekota Yogyakarta ini senantiasa tetap berjalan, tetap eksis gitu. Apa nih harapannya? Mudah-mudahan semuanya, khususnya pengurus kita kompak gitu ya. Pengurus itu kompak, itu komunikasi kita ya sersan gitu ya, serius santai, ada gojek-gojeknya juga gitu kan. Pokoknya ya namanya IPS lah gitu ya. IPS itu kan nggak bisa kalau serius Mas. Beda dengan teman-teman matematika mungkin eksak begitu kan. Pokoknya itu. Jadi kita jaga kekompakan pengurus dan nanti akan mengimbas, karena pengurus kan representatif dari banyak sekolah begitu kan. Nah, sehingga nanti itu akan mengimbas ke teman-teman yang lain. Kita jaga kekompakan, terus kita juga guru-guru IPS itu harus update ya. Harus jangan sampai kita bangga dengan apa yang sudah kita dapat di kuliah dulu gitu kan. Isu-isu sosial itu berkembang. Kalau kita hanya bangga dengan mungkin buku paket atau mungkin dengan ilmu kita selama kuliah dulu, itu pasti anak-anak akan anak-anak akan nggak nganggep. Kan kita di kota gitu kan, benar ya. Dan teman-teman harus juga open minded ya. Ini dengan adanya ini kurikulum Merdeka ini, kita harus terbuka gitu. Kayaknya kita dulu baru nyaman dengan K13, tiba-tiba harus itu ada satu perubahan yang besar-besaran dengan munculnya kurikulum Merdeka gitu kan. Itu menyamakan persepsi itu juga susah kan? Susah itu. Nah, itu butuh move on itu ya dari K13. Karena benar kita baru merasa nyaman itu ya. Evaluasinya nyaman, rapotnya itu juga sudah baru aja nyaman itu, ternyata harus berubah lagi gitu. Dan ada banyak catatan ya ketika kita sesuatu yang baru itu kan. Bagaimana Merdeka Belajar itu kan. Nah, itu kan Merdeka Belajar itu terus bebas mengajar atau anak-anak belajar bebas gitu kan. Nah, itu perlu kita, kebebasan itu pasti ada batasannya gitu kan. Nah, forum MGMP itu menjadi ruang untuk kita berbagi, mempersamakan persepsi dan sebagainya itu. Oke, dan kita juga berharap kita sebagai guru yang profesional itu akan bisa menjadi teladan gitu ya, menjadi teladan bagi murid-murid kita gitu ya, sehingga IPS itu tidak hanya apa ya pengetahuan, tapi kita juga terlibat di dalam kegiatan kemasyarakatan itu. Kegiatan kemasyarakatan itu bisa kegiatan di sekolah ataupun kegiatan di lingkungan sosial kita gitu. Oke, dan yang tadi itu saya juga berharap ini pengetahuan IPS itu juga berbasis data ya. Di SMA itu khususnya sosiologi itu memang ada penelitian sosial, tapi di SMP ini belum. Nah, kita pun akan mengembangkan ini tentang penelitian sosial. Termasuk ketika kita studi lapangan itu kan kita pasti membuat laporan gitu kan. Nah, laporan itu nanti mudah-mudahan bisa menjadi publikasi ilmiah yang juga itu akan menambah kompetensi kita, juga mungkin akan bisa dihargai sebagai karya tulis kita gitu. Oke. Harapan kita itu untuk teman-teman IPS. Oke.
Baik, Pak Sumarjo dan tampaknya kebersamaan kita di program Kobar Semangat kali ini harus segera kita akhiri. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Oh, kita punya Mas. Kita punya apa? Itu punya kebersamaan tuh apa jargon atau apa? Oke, jargon apa? Bisa disampaikan. Gunung es di Merauke. Cakep. MGMP IPS memang oke. Wih, luar biasa ya. Ulangi dong, biar pemirsa dan pendengar Radio Edukasi semakin tahu. Yuk, 1, 2, 3. Gunung es di Merauke. Cakep. MG IPS memang oke. Oke. Semoga MGMP IPS SMP MTS Kota Yogyakarta ini semakin semakin jaya gitu ya, Pak ya. Dengan para anggota dan juga tentu saja sang ketua yang betul-betul semangat sehingga MGMP IPS SMP MTS Kota Yogyakarta ini bisa semakin eksis ke depannya gitu ya. Tapi regenerasi pekemudian juga perlu, Mas. Oke, regenerasi perlu sekali gitu ya. Iya, pokoknya harus refresh itu, harus ada pengurus-pengurus yang lebih muda ya kan sekarang itu PMM sekarang semuanya berbasis IT itu juga yang tua-tua itu perlu ada regenerasi pengurus untuk teman-teman IPS yang baru itu. Oke. Baik, kita harus segera akhiri kebersamaan kita kali ini. Terima kasih Pak Sumarjo atas kehadirannya di studio Radio Edukasi melalui program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Semoga apa yang kita bicarakan atau kita obrolkan di kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat bagi insan edukasi, juga sahabat BPGPDY, tentu saja bagi para guru-guru IPS se-Kota Yogyakarta dan juga seluruh Indonesia gitu ya. Oke, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu lagi, tentu saja dengan obrolan-obrolan yang lainnya ya. Oke, terima kasih juga untuk insan edukasi juga sahabat BPGPDY yang saat ini masih setia menyimak program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program ini setiap hari Rabu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Yuda Wijasena Sumarjo mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur. Terima kasih Anda baru saja mengikuti Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Ikuti kembali Kobar Semangat episode selanjutnya. Sampai jumpa.